Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan di sini saya pengampu teknik pemesinan bubut untuk kelas 11 TPM 2, 11 TPM 3 dan 11 TPM 4. Untuk 11 TPM 3 sudah pernah bertemu dengan saya di kelas 10 pelajaran PDTM. Untuk kelas TPM 2 dan 4 belum. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama saya Musolli. Saya pengampu pelajaran teknik pemesinan bubut di kelas 11. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita kali ini saya akan mengenalkan mesin bubut. Pengertiannya mesin bubut. Apa itu mesin bubut? Jadi mesin bubut itu adalah salah satu mesin yang digunakan untuk menghilangkan beberapa bagian pada benda kerja. Jadi kalau di sini saya pegang besi yang awalnya ini adalah misalnya diameter 30, kita kecilkan menjadi diameter 20 agar hasilnya adalah silindris dan presisi, maka kita gunakan mesin bubut. Jadi cara kerjanya nanti ini bendanya adalah berputar dan pahatnya yang maju untuk mengurangi permukaan dari setiap benda kerja. Jadi bekerjanya pada benda yang silinder, pembentukan benda silinder atau benda yang bulat. Itu cara kerjanya mesin bubut. Nah, apa saja yang bisa dilakukan di mesin bubut? Pertama, facing atau menghaluskan bagian depan. Bubut muka namanya. Ini namanya bubut muka. Facing. Jadi misalnya benda kerja dipotong terus masih belum, pemotongannya masih tidak lurus, maka kita facing biar hasil permukaannya bagus. Yang kedua adalah bubut rata. Jadi ini namanya bubut rata ya. Ini namanya bubut rata. Jadi yang awalnya diameter 30 dikecilkan menjadi diameter 20, maka itu namanya bubut rata. Ada juga chamfer ya, atau bubut tirus. Saya cari contohnya di sini. Bubut tirus. Jadi bubut tirus itu membuat ujungnya lancip itu. Jadi titik tengahnya lancip. Jadi seperti lot. Nah, itu namanya bubut tirus. Artinya kalau tirus itu, benda kerja berbentuk tirus itu, misal di sini adalah diameter 20, di sini diameter 50, maka bentuknya akan tirus nanti. Dari besar tambah mengecil, itu namanya bubut tirus. Yang kedua untuk mengebor. Nah, kalau mengebor dengan mesin bubut, hasilnya pasti center, pasti tengah-tengah benda kerja. Atau memperbesar lubang. Jadi benda kerja sudah ada lubangnya, kemudian ini mau dibesarkan lubangnya, bisa juga menggunakan mesin bubut. Membuat alur. Jadi misalnya benda kerja ini diberi alur sehingga bentuknya lebih manis gitu, atau ada fungsi lain. Nah, itu namanya membuat alur. Atau membuat ulir. Nah, ini drat. Jadi kalau manualnya itu kita menggunakan tap atau senai. Kalau dengan mesin kita bisa menggunakan mesin bubut. Nah, kelebihannya kita bisa mengatur ulirnya. M berapa kali 1, berapa. Misal M10 kali 1,5 misal. Jadi kita bisa mengatur mesin. Itulah kelebihannya mesin bubut. Memotong juga bisa. Jadi memotong benda kerja sehingga hasilnya langsung lurus, itu bisa ya. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan di mesin bubut. Nah, yang kedua, prinsip kerjanya adalah benda kerja berputar, pahatnya diam. Nah, ini ya. Jadi prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerjanya yang berputar, pahatnya atau alat potongnya diam. Sehingga ketika dimajukan dia akan terjadi gesekan
yang mana nanti benda kerja ini akan berkurang sedikit demi sedikit tergantung dari kedalaman pemakanan. Ya, ingat ya. Jadi prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja berputar dan pahatnya diam. Dan pahatnya yang dimajukan. Mungkin itu saja sebagai perkenalan pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugasnya adalah silahkan tulis pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di mesin bubut yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja mesin bubut. Ingat ya, tugasnya ada dua, 1 dan 2. Kemudian tulis di kertas dan diupload di GC. Paham? Semoga pertemuan singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.